Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok PAI semester 4 mata kuliah pengelolaan kelas. Kelompok kami yaitu nomor 1 Muhammad Robert Arroyan, nomor 2 Muhammad Munif Rahmatullah akan mempresentasikan tentang pengelolaan kelas. Kita awali dari pengertian pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas dapat juga diartikan sebagai suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Jadi dalam pembelajaran dan pengajaran itu sangat dibutuhkan adanya pengelolaan kelas. Agar apa? Agar kelas itu bisa teratur. Kalau kelas tidak diatur nanti seenaknya saja. Muridnya seenaknya saja, gurunya seenaknya saja, dan suasananya pun itu bukan suasana sebuah pembelajaran. Jadi sangat diperlukan sekali adanya pengelolaan kelas. Untuk tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual, dalam kelas. Jadi menyediakan fasilitas. Jadi suasana yang bagus atau kondisi kelas yang baik itu adalah fasilitas bagi murid maupun guru untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan sehat. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Guru mendemonstrasikan apa yang diajarkannya. Misalkan materi pendidikan agama Islam, ya guru mendemonstrasikannya. Guru sebagai pengelola kelas. Di sini guru juga sebagai pengelola kelas, jadi pemimpin kelas, kepala kelas. Jadi maju mundurnya atau baik buruknya kelas itu tergantung dari guru itu sendiri. Yang C, guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai media dan fasilitas. Fasilitas bagi siswa untuk mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan. Yang D, yaitu guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator ini. Sebagai evaluator, guru juga harus mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas ada yang pertama, hangat dan antusias. Jadi yang bagus itu kelas itu terasa hangat. Rasa hangat itu bagaimana? Antara guru dan murid mempunyai ikatan yang di situ bisa menumbuhkan rasa harmonis dan hangat dan antusias. Murid juga harus antusias. Gurunya metenteng tapi siswanya tidur, itu kan kurang antusias. Yang selanjutnya adalah tantangan. Guru juga harus memberi tantangan kepada siswa. Terus bervariasi, terus keluasan. Guru juga harus luas dalam memberikan pengajaran. Penekanan pada hal-hal yang positif. Ketika menemukan suatu hal yang positif harus ditekankan. Penanaman disiplin diri. Kemudian pendekatan dalam pengelolaan kelas. Ada pendekatan kekuasaan, guru menguasai kelas. Terus pendekatan ancaman, guru memberikan ancaman bagi siswa-siswa yang tidak disiplin di dalam kelas tersebut. Terus pendekatan kebebasan. Ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berpikir. Ada pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan kerja kelompok, pendekatan elektis atau pluralistik. Kemudian penataan ruang kelas. Dalam pengaturan ruang kelas atau ruang belajar, hal-hal yang diperhatikan adalah ukuran dan bentuk kelas. Ukurannya juga harus diperhatikan. Misalkan siswanya sedikit tapi ruang kelasnya terlalu luas, itu juga kurang bagus. Ataupun sebaliknya, siswanya banyak sekali tapi ruangannya sangat sempit sekali. Itu penataannya kurang bagus. Bentuknya pun juga harus bagus. Secara umum kan kelas itu persegi 4. Kalau dibuat kelas persegi 3 itu nanti kurang
bagus lah. Terus bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik itu pun juga perlu diatur. Misalkan anak TK itu yang nggak mungkin menggunakan meja yang terlalu besar. Jadi disesuaikan agar siswa maupun guru merasa nyaman melakukan suatu pembelajaran. Jumlah anak didik dalam kelas ini juga diatur, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jumlah anak didik dalam setiap kelompok, jumlah kelompok dalam kelas. Lanjut, masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas, kurang kesatuan. Nah, misalkan guru dan murid tidak mempunyai suatu ikatan yang baik, akhirnya tidak ada persatuan di antara mereka ataupun murid-muridnya itu tidak rukun, itu suatu masalah yang harus dipecahkan. Tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Nah, kelompok yang bekerja satu lainnya cuma bermain. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Kelas mentoleransi kekeliruan-kekeliruan temannya salah tapi dibiarkan, itu juga kurang baik. Mudah reaksi negatif atau terganggu misalnya didatangi monitor. Moral rendah, nah, sekarang itu moralnya kurang anak-anak, jadi perlu ditanamkan moral yang bagus. Tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Nah, pengelolaan kelas yang efektif. Beberapa variabel masalah yang perlu diperhatikan untuk membuat iklim kelas yang efektif dan sehat, yaitu bila situasi kelas memungkinkan anak-anak belajar secara maksimal, fungsi kelompok harus diminimalkan. Jika tanpa berkelompok anak-anak itu sudah bisa maksimal, maka kelompok harus diminimalkan. Itu nanti akan lebih bagus. Manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan kesatuan dan kerjasama. Anggota-anggota kelompok harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memberi efek kepada hubungan dan kondisi belajar. Jadi kalau bekerja kelompok itu harus semuanya bekerja. Jangan yang satu kerja yang lain hanya bermain. Anggota-anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan kebimbangan, ketegangan, dan perasaan tertekan. Perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar siswa. Jadi harus rukun antar siswa dan guru. Pengelolaan kelas yang dinamis. Adapun pengelolaan kelas yang dinamis dapat dilakukan oleh guru sebagai berikut. Berbagai jenis kelas. Ada 4 jenis kelas yang dapat kita amati, yaitu sebagai berikut. Jenis kelas yang selalu gaduh, jenis kelas yang termasuk gaduh, ada yang tenang dan ada yang menggelinding dengan sendirinya. Belajar bersama dengan kelompok, mengadakan analisis sosial, mengefektifkan papan tulis, dan sebagainya. Pentingnya pengelolaan kelas bagi guru dan siswa. Bagi siswa, mendorong mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa teguran guru adalah kasih sayang, bukan kemarahan. Menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan ragam aktivitas kelas. Bagi guru, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil serta memahami strategi yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda, menyadari akan kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.